Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Aman Danang. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 26 Mei 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Dan sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, jadi disclaimer dulu bahwa semua hal yang saya sampaikan itu bersifat edukasi. Tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam video analisanya. Di segala hal aktivitas trading itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman pribadi. Di sini kita sama-sama belajar bagaimana menganalisa market, bagaimana memprediksi kemana pergerakan arah market selanjutnya. Yang dimana kita inginkan itu adalah bisa mendapatkan profit di XAU USD pada kesempatan hari ini. Oke, langsung aja untuk kita lihat kemarin ya. Jadi ya, analisa yang saya berikan itu tidak sesuai dengan pergerakan market, yang dimana pergerakan market itu kemarin digerakkan ataupun market itu saya katakan bisa overreact ataupun reaksi yang berlebihan terhadap dua berita ini plus ditambah juga tentang debt ceiling yang belum jelas kepastiannya. Jadi kalau boleh saya katakan, pergerakan XAU USD kemarin malam itu pada saat news seperti ini, kalau boleh saya katakan pribadi, itu overreact ya, pun reaksi yang berlebihan terhadap news tersebut. Apalagi ditambah dengan sampai hari kemarin kejelasan tentang debt ceiling itu masih belum jelas bagaimana kondisinya, dalam artian keputusannya seperti apa. Padahal secara data kalau dilihat, teman-teman bisa lihat di sini ya, dari GDP sebenarnya dari data yang sebelumnya, tingkat GDP di Amerika itu data sebelumnya adalah 2,6%, sedangkan data yang keluar tadi malam itu turun menjadi 1,3, walaupun diekspektasikan itu turunnya sebanyak 1,1. Tapi sebenarnya kalau dilihat itu datanya mengalami penurunan sebenarnya. Kan dari 2,6 ke 1,3 itu cukup jauh loh ya. Lalu untuk tingkat pengangguran sendiri, data sebelumnya adalah 225.000 dan diperkirakan akan mengalami kenaikan sebanyak 250.000, dan data yang keluar itu ternyata sebanyak 229.000. Nah, 229.000. Jadi kalau boleh saya katakan itu sebenarnya data yang keluar tadi malam itu sebenarnya data yang lebih rendah dari data yang sebelumnya. Yang pertama, tingkat GDP jelas lebih rendah dari 2,6 ke 1,3. Sedangkan untuk tingkat pengangguran jelas meningkat dari 225 sampai ke 229. Oleh karena itu kalau kita lihat market XAU USD kemarin itu mengalami overreacting ya, ataupun yang berlebihan banget. Karena kalau teman-teman lihat mungkin di major pair yang lain ya, di Euro, GBP, Aussie, NZD, dan mungkin di silver ya, mungkin atau enggak di oil, mungkin teman-teman tidak begitu melihat pergerakan yang signifikan. Mungkin bergerak tapi ya udah berhenti di situ loh, tidak terlalu turun seperti di XAU USD pada tadi malam. Tadi malam ini satu berita itu mengalami penurunan sebanyak 200 pip. Kenapa di sini kemarin itu ambil posisi buy? Yang pertama, harga itu kan masih maintain di area segitiga ya, yang dimana harga itu masih maintain di area segitiga, dan juga harga itu membuat kenaikan ataupun dia membuat higher high. Ini juga dia buat higher high dari sini ya kan. Saya hapus segitiganya ya. Walaupun secara teori sudah matang, tapi ternyata ya itulah kenapa teman-teman pada saat ingin trading berdasarkan news ataupun trading sebelum news keluar itu harap berhati-hati ya. Maka kejadiannya itu bisa seperti ini. Jadi ini bisa
kita jadikan suatu pembelajaran di mana jika teman-teman yang ingin trade berdasarkan trade berdasarkan news, dalam artian ini konfirmasinya keluar di jam 2 sore ya. Ini konfirmasi keluar jam 2 sore. Newsnya keluar jam setengah 9 malam. Walaupun sebelumnya itu sudah floating profit ya. Ini kan kita lihat ada bullish engulfing juga di sini, lalu kita entry di sini. Ya, kita sudah profit sebanyak 50 pip. Sudah profit sebanyak 50 pip, dan setelah profit 50 pip harga itu tidak langsung terbang ke atas ya, tidak langsung terbang ke atas, yang menandakan bahwa harga itu benar-benar menunggu news tadi malam jam setengah 9 itu, dan itu terbukti ya, ketika news itu keluar harga langsung drop cukup signifikan dan dia ngebreak area zona demand yang ada di 1950. Dan sesuai juga jika dia ngebreak 1950, maka kemungkinan harga langsung bisa mengejar area zona demand berikutnya yang ada di 1945 dan di 1935. Dan harga itu benar-benar turun sampai di 1935. Dan untuk hari ini secara berita kita ada satu berita yang penting lagi, yaitu dari segi Core PCE Price Index, Durable Goods Order, dan juga Core Durable Goods Order. Untuk dari segi Core PCE Price Index sendiri diperkirakan akan stay di 0,3. Untuk Core Durable Goods diperkirakan akan turun dari 0,2 ke 0%. Untuk Durable Goods Order diperkirakan akan drop lumayan signifikan dari 3,2 ke minus 0,1. Jadi sekali lagi, jika teman-teman ingin trade nanti sampai news ini keluar tapi posisi belum close, ya teman-teman yang sudah sekiranya floating profit bisa lock SL-nya. Terus sekarang untuk hari ini apakah kita bisa open? Kalau sekarang dilihat ya, yang pertama ini sudah selesai ya, harga sudah keluar daripada zona segitiganya itu ya. Ini juga sudah saya bisa delete karena ini sudah terlalu tinggi. Lalu sekarang apakah kita bisa open sekarang ya? Kalau dilihat ya, yang pertama 1950 itu masih menjadi area resisten. Yang dimana kebetulan juga untuk saat ini di time frame H4 kita ada satu zona supply baru ya. Zona supply baru yaitu di sini ya. Zona supply baru di sini. Kalau saya di 19 berapa saya kasih ya, jadi 1960 dah ya, atau enggak bisa ini saya pakai di 1955. Harus saya delete dulu, saya kasih ulang di harga 1955 seperti ini ya, sampai di 1955. Kalau dilihat harga memang sudah break 1955 sebagai area support, dan juga harga belum retest untuk area tersebut ya. Jika teman-teman ingin ambil posisi sell saat ini ya, mengingat sekarang pergerakannya itu sedang turun ya, pergerakan structure saat ini itu sedang turun, walaupun secara garis besar ya, secara garis besar pergerakan masih naik ya, tren secara garis besar itu masih naik, tapi secara market structure sekarang ya, pergerakan saat ini itu sedang mengalami penurunan. Jadi jika teman-teman ingin ambil posisi buy, sebenarnya sekarang ini sudah ambil posisi buy ya, sudah telat sebenarnya. Kalau yang sekarang ingin ambil posisi buy, saya rasa buy pun teman-teman maksimal sampai di sini ya, sampai di 1960 mungkin maksimal. Tapi karena sudah telat, saya rasa ini sudah nggak worth it ya, ini sudah nggak worth it untuk ambil posisi buy di sini. Kalau yang ingin ambil posisi sell di sekitaran 1960 di sini ya. Karena ini kan kita sudah lihat break 1955 tapi belum datang retest, maka kemungkinan saya rasa pergerakan daripada XAUUSD pada hari ini mungkin dia akan naik sampai sini ya, sampai sini, dan kemudian jika ini benar maka pergerakannya itu bisa lumayan turun jauh nanti ya. Turun jauhnya itu bisa sampai di area 1900. Lumayan itu turunnya itu bisa sampai di 1900 di sini.
Karena kalau kita lihat di sini juga ada di daily ya, ini merupakan area zona demand daily. Jadi yang ingin ambil posisi buy mungkin lebih baik menunggu di bawah ya sekalian, nunggu di bawah di 1900 di sini, baru nanti bisa ambil posisi buy. Yang ingin ambil posisi sell, saya rasa silakan tunggu di 1955. Dan jika terjadi konfirmasi di area tersebut, stop lossnya cukup pendek aja ya, yaitu di angka 1970. Dengan take profit ya teman-teman bisa taruh di 1935 ya, bisa taruh di 1935 seperti ini. Tapi jika tidak ada konfirmasi di area 1955 ya teman-teman jangan memaksakan dulu ya. Jangan memaksakan dulu. Ataupun teman-teman yang ingin nekat langsung ambil posisi sell di sini, tapi ingat jika teman-teman sudah merasakan profit, teman-teman lock dulu posisinya ya. Lock dulu dalam artian itu SL-nya bisa digeser ke titik entry. Karena yang ditakutkan itu nanti pada saat berita ini keluar lagi nanti malam, harga itu bisa tidak sesuai apa yang sudah dianalisakan seperti itu. Bisa saja pergerakan nanti malam itu kita menganalisakan harga itu nanti bisa turun sampai ke 1900 ketika sudah kena 1955. Tapi kenyataannya jika nanti data nanti malam ini hasilnya negatif semua, itu kan berarti kan membawa dampak buruk bagi USD. Maka bisa saja gold itu langsung naik sampai ke 1980. Naik mengejar supply yang ada di 1980 lagi, masuk ke area sideways-nya lagi. Bisa demikian. Jadi bisa saja harga itu seperti ini. Nah, bisa saja itu harga seperti ini juga. Tergantung data nanti malam. Jadi jika yang ingin ambil posisi sell di 1955 dan sudah merasakan profit dan itu menjelang news nanti malam, ya teman-teman bisa set SL-nya digeser ya ke SL plus atau enggak BIP, itu lebih baik. Nah, yang ditakutkan kejadian seperti tadi malam ya. Market bisa saja mengalami overreacting lagi seperti tadi malam, ataupun market bisa berbalik arah dengan data nanti malam seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.